semuanya, perkenalkan nama saya Natania Brenda Krisla Simanjuntak. Saya dari kelas 10K dan di sini saya dari kelompok 5 yang akan menjelaskan apa saja penyebab pemanasan global. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing dengan kata-kata pemanasan global. Pemanasan global adalah kondisi memanasnya iklim bumi secara umum akibat ulah manusia yang telah berkontribusi untuk memproduksi gas-gas rumah kaca ke atmosfer sehingga berdampak besar pada kondisi temperatur di bumi yang bertambah panas. Pemanasan global disebabkan oleh jumlah konsumsi bahan bakar kendaraan, hasil pembakaran industri, penggunaan CVC seperti AC, kulkas, pembakaran hutan, dan gas metana yang dihasilkan dari ternak, dan yang terakhir adalah mikroba di rawa-rawa. Aktivitas tersebut akan menghasilkan konsentrasi gas CO2 di atmosfer dan membentuk efek rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global di bumi. Saya Clarissa Apriliana akan menjelaskan tentang peran gas rumah kaca dalam pemanasan global mempertahankan suhu bumi yang stabil, akan tetapi kelebihan gas-gas efek rumah kaca dapat mengganggu keseimbangan ini dan menyebabkan pemanasan global. Rumah kaca merupakan rumah yang terbuat dari kaca transparan yang digunakan untuk membudidayakan tanaman tertentu. Rumah kaca dirancang untuk menahan cahaya matahari agar tidak mudah keluar dari rumah sehingga suhu di dalam rumah kaca tersebut relatif tetap hangat. Prinsip rumah kaca inilah yang terjadi pada bumi sehingga dikenal dengan istilah efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat diartikan sebagai proses pemanasan permukaan bumi yang disebabkan oleh terperangkapnya radiasi matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer bumi. Perkenalkan, nama saya Don Jonan Iksibarani. Saya dari kelas 10K nomor absen 12. Jadi saya sini akan menjelaskan pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan iklim sebagai berikut. Adalah beberapa poin tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap perubahan iklim yang bisa saya sertakan dalam presentasi kali ini. Yang pertama adalah emisi gas rumah kaca. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil untuk energi menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, dan nitrous oksida atau N20. Yang kedua adalah deforestasi. Deforestasi praktik penebangan hutan secara besar-besaran untuk memberikan ruang bagi pertanian, pemukiman, dan industri menyebabkan penurunan penyerapan karbon oleh vegetasi dan peningkatan emisi CO2 ke atmosfer. Peningkatan suhu global akibat peningkatan emisi gas rumah kaca. Suhu rata-rata global telah meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir, menyebabkan perubahan iklim yang merusak seperti peningkatan suhu laut, pencairan es, dan kenaikan permukaan air laut. Yang keempat adalah perubahan pola cuaca. Yang pertama, ekstrim. Aktivitas manusia juga dapat mempengaruhi pola cuaca, menyebabkan kejadian cuaca ekstrim seperti badai yang lebih kuat, banjir yang lebih sering, dan kekeringan yang lebih parah. Dampak pada lingkungan dan kesehatan. Perubahan iklim dapat memiliki dampak yang luas pada lingkungan dan kesehatan manusia, terhadap ancaman terhadap keanekaragaman hayati, peningkatan risiko bencana alam, dan penyebaran penyakit menular. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon Perkenalkan, nama saya Retno Manulang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peran polusi udara dalam pemanasan global. Baik, selamat menyaksikan. Peran polusi udara dalam pemanasan global. Yang pertama, polusi udara mencakup banyak zat berbahaya seperti gas rumah kaca dan karbon dioksida. Gas-gas ini mempercepat pemanasan global karena menahan panas matahari dan menghalangi di atmosfer bumi. Lalu polusi udara juga berkontribusi pada percepatan pemanasan global karena meningkatnya polutan yang tersisa di atmosfer, dan ketika terakumulasi di atmosfer, suhu bumi naik dan memerangkap panas seperti selimut. Lalu polusi udara yang disebabkan oleh emisi metana, bahan bakar fosil, dan polusi udara fase gas menjadi penggerak utama perubahan iklim. Polutan udara memiliki dua bentuk fisika, yaitu padat partikel dan polutan fase gas. Apa itu dampak pencemaran udara? Yaitu asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain yang bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia sehingga membahayakan keselamatan. Lalu saya Lisha Widiati akan menjelaskan tentang dampak atau efek dari pemanasan global terhadap ekosistem laut. Beberapa dampak pemanasan global terhadap ekosistem laut yaitu pencairan bongkahan es di area kutub selatan. Pencairan bongkahan es di kutub selatan yang semakin lama semakin mencair disebabkan oleh pemanasan global, yaitu suhu yang meningkat sehingga bongkahan es tersebut akan mencair. Bahkan es batu yang mencair di dalam sebuah gelas di dalam air dikarenakan adanya suhu yang semakin lama semakin meningkat. Jika bongkahan es tersebut mencair, maka air akan semakin meningkat dan mulai menaik ke daratan dan membuat kita semakin lama semakin tenggelam. Ada pemutihan terumbu karang. Terumbu karang yang memutih disebabkan oleh adanya kenaikan suhu yang membuat terumbu karang tersebut stres dan melalui proses bleaching. Dan
Pemanasan global juga bisa merusak ekosistem laut dikarenakan kenaikan suhu yang meningkat dan bisa menjadi perubahan habitat bagi ekosistem laut. Di sini saya Zainul Sumankar akan menjelas yaitu perubahan suhu global dan cuaca ekstrim. Yang pertama yaitu yang saya akan jelaskan yaitu pada perubahan suhu global. Perubahan suhu global ini mengacu pada peningkatan rata-rata suhu permukaan bumi dalam rentang waktu yang relatif singkat. Biasanya dalam beberapa dekade terakhir ini terjadi karena peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida yang dilepaskan dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi. Dampaknya meliputi pencairan es di kutub utara dan kutub selatan, kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca ekstrim, dan ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan manusia. Mitigasi melalui pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi fokus utama dalam upaya menangani masalah ini. Lalu yang berikutnya yaitu perubahan cuaca ekstrim. Perubahan cuaca ekstrim ini merupakan hasil dari perubahan iklim global yang menyebabkan pola cuaca yang tidak biasa atau tidak stabil. Ini bisa mencakup kejadian seperti banjir yang lebih sering, kekeringan yang lebih panjang, badai tropis yang lebih kuat, gelombang panas yang lebih ekstrim, dan musim yang tidak kita duga. Lalu faktor utamanya yaitu adalah peningkatan suhu global dan perubahan dalam pola sirkulasi atmosfer dan lautan. Dampaknya dapat sangat merugikan seperti kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, hilangnya nyawa, dan ketidakstabilan pangan. Adaptasi yang efektif dan mitigasi perubahan iklim menjadi kunci untuk mengatasi dampak negatif dari cuaca ekstrim ini. Baik, itu saja dari saya dalam penjelasan perubahan cuaca ekstrim. Saya Sandiwan, terima kasih. Apa saja sih dampak pemanasan global bagi kesehatan manusia? Pemanasan global menyebabkan alergen, polusi udara, dan gas berbahaya lain terperangkap di dalam bumi. Hal ini bisa membuatnya mudah terhirup oleh manusia dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit pernapasan seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan asma. Perkenalkan, nama saya Alafaira Ismail Absen 2. Di sini saya akan menjelaskan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap pemanasan global. Sebelumnya, adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan mitigasi adalah upaya yang bertujuan untuk menurunkan risiko dan dampak dari bencana. Upaya mitigasi: 1. Menggunakan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro. Contohnya adalah instalasi panel surya di atap rumah atau pembangunan turbin angin di daerah berangin. 2. Penghematan energi melalui efisiensi dengan menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi atau pengoptimalan rute perjalanan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. 3. Pengurangan emisi gas rumah kaca, salah satunya menghemat penggunaan energi listrik. Sebagai contoh, menggunakan sinar matahari untuk penerangan. 4. Penghijauan kota dan pelestarian hutan yang bertujuan untuk menyerap karbon dioksida dari udara melalui penanaman pohon. Dan yang kelima, mengurangi konsumsi daging karena memiliki dampak besar terhadap emisi gas rumah kaca dan menggunakan transportasi umum atau sepeda. Adaptasi dapat dilakukan melalui pengelolaan sampah yang baik, kurangi penggunaan plastik, meminimalisir penggunaan kertas, membiasakan mendaur ulang sampah, vegetarian, dan menggunakan pupuk organik. Dengan dilakukannya adaptasi, diharapkan kemampuan manusia menghadapi perubahan iklim dapat meningkatkan seiring dengan usahanya dalam mengurangi pemanasan global. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Wibowo dari kelas 10K. Saya akan menjelaskan bagian saya tentang dampak deforestasi dari kelompok 5. Pertama, ada tujuan. Tujuan presentasi ini saya lakukan untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman tentang dampak deforestasi terhadap pemanasan global. Selanjutnya ada pembahasan awal. Dengan pertumbuhan di dunia yang begitu cepat, peningkatan kebutuhan akan ruang atau tempat tinggal menjadi perhatian. Dengan kebutuhan yang mendesak akan lahan untuk pertanian, industri, serta untuk menampung kota dan populasi yang bertambah. Tindakan langsung yang kita kenal sebagai deforestasi. Deforestasi dalam istilah sederhana berarti penebangan dan pembukaan tutupan hutan untuk mengakomodasi penggunaan pertanian, industri, atau perkotaan. Proses ini menjadikan tutupan hutan terbuka secara permanen untuk membuat lahan agar terpenuhi untuk tujuan perumahan, komersial, atau industri. Selanjutnya masuk ke dampak. Yang pertama ada dampak deforestasi adalah yang ketidakseimbangan dan perubahan iklim. Yang kedua, dampak deforestasi yang timbulnya longsor. Dampak deforestasi yang ketiga bisa disebabkan banjir. Dampak deforestasi yang keempat, peningkatan pemanasan global. Yang kelima, peningkatan emisi gas rumah kaca. Yang keenam, bisa disebabkan oleh kepunahan satwa. Yang ketujuh, munculnya masalah pangan di masa yang akan datang.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.